Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah gaming mouse dari Noir. Ini adalah Noir M1. Untuk harganya, gaming mouse dari Noir ini dijual di range harga 799.000, dan kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian mengenai apa sih yang ditawarkan dari Noir M1 ini dan apa sih kelebihan dan kekurangan yang gue rasakan sekitar 2 minggu pemakaian gue menggunakan Noir M1 ini. Jadi ketika kalian membeli Noir M1 ini, kalian akan dikasih sama dus yang menurut gue sih desainnya terlihat simple dan cukup keren. Meskipun ada sedikit typo di bagian kalih yang seharusnya keil, tapi gue sendiri nggak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi overall untuk paket pembeliannya untuk sebuah mouse di bawah 1 juta, gue sendiri cukup happy ya dengan apa yang dikasih sama Noir. Jadi kalian akan mendapatkan sebuah cover yang berbeda karena tipenya Noir M1 ini memang bisa kalian gonta-ganti untuk covernya. Kemudian kalian akan mendapatkan kabel yang udah menggunakan paracord sepanjang 1,8 meter. Untuk kabelnya sendiri kualitasnya bagus, udah braided dan lentur. Kemudian kalian akan dikasih USB extender. Jadi USB extender itu berfungsi ketika kalian merasa 1,8 meter itu kurang panjang, kalian bisa membeli kabel tambahan menggunakan USB extender tersebut. Pastinya untuk mousepad cadangan juga dikasih sama Noir M1 serta ada buku panduan manualnya. Kemudian untuk dari sisi desain dan build quality-nya, kalau buat gue sih kalau dari sisi desain memang secara visual gue nggak melihat adanya hal yang baru terutama untuk sebuah gaming mouse, karena desain gaming mouse tuh rata-rata ya begini aja gitu. Jadi desainnya memang mirip-mirip. Tapi untuk Noir M1 ini yang gue cukup suka adalah di warna putihnya ini. By the way, Noir M1 ini memang ada dua warna ya, ada hitam dan putih. Buat selera gue yang warna putihnya ini nggak tahu kenapa kayak keren aja gitu. Jadi dia bener-bener monokrom banget karena di warna putihnya ini tuh dia bener-bener doff dan terlihat keren ya, kayak sleek gitu. Kemudian kalau kalian memang melihat mouse ini tuh kurang gaming gitu, kalian mungkin bisa menggunakan cover honeycomb ya, karena ketika kalian menggunakan cover honeycombnya dia diklaim bisa lebih ringan sekitar 1-2 gram. By the way, berat mouse ini tuh hanya sekitar 70-an gram ya, yang dimana buat gue sih itu ringan banget, apalagi gue memang biasa menggunakan ergonomic mouse yang cenderung berat. Terus untuk bagian cover dalamnya juga bukanya gampang ya. Jadi awalnya gue agak sedikit bingung cara bukanya, tapi ternyata ketika gue lihat di bagian tengah sini tuh kayak ada sedikit pegangan buat kalian angkat, dan ini tuh gampang buat kalian buka. Ada 2 buah kayak magnet gitu buat membantu menempel untuk covernya ini. Kemudian ketika kita lihat di bagian dalamnya, dia ada slot untuk menaruh dongle wirelessnya, dan dia ada lambang Noir yang bisa menyala atau ada mode RGB-nya. Jadi kalau memang kalian lebih suka RGB lambang Noir ini terekspos, kalian harus menggunakan cover honeycomb-nya ya. Jadi kalau menggunakannya ini pastinya nggak kelihatan. Tapi kalau gue sih, gue suka justru karena even gue memang bukan yang suka banget dengan RGB, tapi ketika gue pengen menggunakan RGB yang simpel, misalkan gue pengen nyalain warna putih doang, ketika gue menggunakan full cover seperti ini, dia hanya terlihat di sisi bagian bawah. Jadi kalau buat gue memang masih cukup kalem dan gak terlalu rame. Tapi biasanya sih 99% memang gue menonaktifkan RGB tersebut karena buat baterai juga akan boros banget ya. Kemudian kalau kita ngomongin layout letak tombolnya, dia ada tombol DPI seperti biasa. Terus ada scrollnya juga, dan untuk DPI sama scrollnya ini gak tahu kenapa gue ngerasa dia agak off center ya. Jadi dia gak bener-bener pas di tengah gitu. Jadi dia agak sedikit mepet ke bagian kiri. Meskipun ini nggak mengganggu sih untuk penggunaan, tapi memang ketika kalian perhatikan, dia memang nggak bener-bener di tengah aja. Kemudian untuk tombol makronya ada di bagian kiri, dan untuk bagian bawahnya dia ada switch buat mengganti mode. Jadi di Noir M1 ini ada 3 buah mode. Ada mode yang menggunakan kabel pastinya, dan yang keduanya adalah mode wireless yang menggunakan dongle, dan ketiganya mode Bluetooth. Untuk Bluetoothnya dilengkapi dengan Bluetooth 5.0. Bagi sebagian orang mungkin nggak terlalu penting dengan mode Bluetooth tersebut, terutama untuk kalian yang memang lebih gamer ya. Tapi kalau buat gue sih, gue terbantu dengan adanya mode Bluetooth ini, karena ketika gue pengen kerja di luar gitu, gue bisa membawa mouse ini dan gue nggak perlu repot buat bawa-bawa dongle-nya. Kemudian untuk sisi kanan ini juga ada tombol buat kalian pairing Bluetooth-nya, dan bagian depannya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C pastinya. Terus kalau kita bahas mengenai spesifikasi dari mouse ini, sebenarnya gue nggak perlu bahas panjang lebar karena pasti kalian udah tahu ya mengenai spesifikasi di atas kertas.
mouse ini tuh hampir top tier secara spek. Misalkan untuk switch-nya dia udah menggunakan Kailh GM 8.0 yang dimana itu akan diklaim dia bisa mempunyai lifespan sampai 80 juta kali klik. Yang gue nggak tahu itu kalau di tahun itu bisa bertambah berapa lama. Yang jelas seharusnya di atas kertas mouse ini tuh secara durability udah bagus. Kemudian untuk encodernya dia menggunakan TTC Gold. Untuk suaranya seperti ini ya. Untuk Kailh-nya, untuk makronya. Terus kemudian yang spesial pastinya kalau kita lihat dari sensornya, di mana dia menggunakan PixArt 3370, dan setahu gue itu sensor kedua terbaik di dunia untuk sebuah mouse ya. Tapi balik lagi ya, kalau gue salah silahkan kalian koreksi di bawah. Yang dimana PixArt 3370 ini bisa mensupport sampai 19.000 dpi. Dan dengan sensor yang sebagus itu memang buat gue pribadi dia agak overkill ya. Dalam artian sebagai informasi gue biasanya sehari-hari menggunakan ergonomic mouse ya. Jadi ternyata memang sensor yang bagus itu membawa perubahan yang berasa signifikan ya ketika gue main game seperti FPS gitu. Karena dia bener-bener jadi sensitif dan berbeda banget sama ergonomic mouse yang biasa gue gunakan. Jadi seharusnya sih kalau kalian para gamer harusnya kalian nggak kecewa ya dengan performance dari Noir M1 ini, terutama kalau buat gua yang memang bukan gamer entusias dan gua nggak terlalu banyak menggunakan gaming mouse, jadi pengalaman gua masih minim. Dari ergonomic mouse ke gaming mouse ini tuh bener-bener berasa performance-nya memang berbeda lah. Jadi memang keduanya tuh mempunyai segmen yang berbeda. Terus untuk gliding-nya ini juga gue merasa ini tuh bener-bener enteng banget ya dibandingkan ergonomic mouse. Tapi balik lagi keduanya memang mempunyai plus minus, tapi yang sebenarnya gua khawatirkan di awal terutama itu di bagian gripnya. Karena biasanya gua selalu menggunakan palm grip untuk ergonomical mouse. Jadi ketika gua menggunakan gaming mouse seperti ini, di bayangan gua tuh gua akan merasa capek ketika gua gunakan dalam jangka panjang. Surprisingly, untuk grip di Noir M1 ini masih bisa masuk untuk palm grip. Jadi untuk tangan gue yang memang berukuran nggak terlalu besar ya, tangan gue ini cukup kecil, gue masih bisa menggunakan mouse ini sebagai palm grip. Jadi gue bener-bener masih berasa nyaman dan mouse ini tuh mempunyai low profile ya. Jadi untuk tebelnya dia cukup pendek. Jadi ketika gue gunakan mouse ini untuk ngedit berjam-jam, gue nggak merasakan capek sih. Jadi kenyamanannya memang masih sedikit di bawah ergonomical mouse yang biasa gue gunakan. Tapi untuk sebuah gaming mouse ternyata ini nyaman dan gue nggak nyangka awalnya untuk sisi kenyamanannya. Yang kedua, ketika gue menggunakan fingertip juga gue merasa di sini masih oke ya untuk tangan yang sebesar gue ini memang cenderung kecil. Jadi untuk gripnya di sini memang sangat fleksibel dan gue rasa untuk kenyamanannya kebetulan buat gue mouse ini tuh berasa nyaman banget untuk sebuah mouse gaming. Tapi balik lagi, kenyamanan mouse itu bener-bener preferensi karena tiap orang, tiap tangan itu berbeda-beda. Jadi kalian harus cobain dulu ya secara langsung. Dan kalau ditanya kekurangan mouse ini terutama bagi gua adalah dari sisi daya tahan baterainya. Karena dibandingkan dengan ergonomical mouse yang biasa gua gunakan, daya tahan baterai ergonomic mouse yang biasa gua gunakan itu bisa mencapai 1 bulan. Sedangkan mouse ini awalnya gua agak kaget sih karena out of the box gua charge dan gua pakai, ternyata dia hanya bertahan sekitar 2 hari. Dan awalnya tuh gue bingung kenapa bisa boros banget. Tapi ternyata ketika gue cek dia mempunyai fitur RGB-nya tuh nyala ya. Jadi ketika gue menggunakan mouse ini kan gue selalu menggunakan cover yang full seperti ini karena gue suka dengan tampilannya. Sehingga gue tuh suka nggak sadar kalau RGB di bagian bawahnya ini tuh kayak always on gitu ketika gue ngecek di bagian aplikasinya. Jadi itu yang ngebuat baterainya itu hanya bertahan sekitar 2 hari. Tapi ketika gua nonaktifin RGB-nya dan gua tes lagi, dia 3 hari hanya berkurang sekitar 10%. Dan itu baru angka yang terbilang cukup manusiawi lah terutama buat gue. Jadi untuk daya tahan baterai memang nggak sebagus ergonomical mouse, tapi untuk sebuah mouse gaming ketika RGB-nya off, dia mempunyai daya tahan baterai yang cukup proper. Terus kalau kita ngomongin aplikasinya, Noir M1 ini mempunyai aplikasi yang user friendly. Jadi ketika gue install aplikasinya, gue nggak butuh waktu lama buat tahu seluruh fitur aplikasi tersebut. Karena memang aplikasinya cukup simple, tapi terbilang bagus ya. Bisa kalian custom untuk berbagai macam fitur yang ada di sini. Misalkan untuk settingan DPI-nya, kalian bisa mempunyai sampai 7 preset DPI. Ya kalau buat gue sih, gue nggak kepake sampai 7 preset karena kebanyakan ya. Jadi biasanya gue menggunakan hanya 3 preset yang bisa kalian custom per masing-masing preset tersebut.
Kemudian untuk settingan makronya juga pastinya lengkap ya. Jadi kalau kalian para gamer, gue rasa nggak perlu khawatir. Untuk settingan RGB-nya juga terbilang cukup lengkap sih kalau buat gua, dan untuk RGB-nya ini di bagian lambang di dalam sama di bagian bawahnya ini dia menyatu menjadi satu settingan. Selebihnya sih simple ya, seperti polling rate kalian bisa atur, LOD, mouse parameter untuk sensitivity dan lain sebagainya juga kalian bisa mengatur, dan kalian juga bisa melihat status sisa baterai di aplikasi tersebut. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue sih ya gue happy ya menggunakan Honor M1 ini. 2 minggu belakangan ini gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue menggunakan mouse ini tuh lebih buat menunjang pekerjaan gue, yang tadinya gue berpikiran mouse ini tuh akan jauh dari sisi kenyamanannya dibandingkan ergonomical mouse yang biasa gue gunakan. Tapi surprisingly di mouse ini tuh masih nyaman, dan gue masih betah menggunakan mouse ini sampai 2 minggu. Padahal gue pakai buat editing dan lain sebagainya. Nggak ada masalah sama sekali. Kemudian mouse ini kalau untuk gaming pastinya jauh-jauh lebih proper dibandingkan ergonomical mouse yang biasa gue gunakan. Kecepatannya, sensornya, sensitivity-nya tuh udah jauh ya kelasnya ya dibandingkan mouse yang biasa gue gunakan. Tapi sekali lagi, untuk performance gaming gue nggak bisa bahas panjang lebar karena memang gue bukanlah gamer entusias. Jadi gue rasa gue hanya bisa sharing mengenai pengalaman gue menggunakan mouse ini, dan so far gue happy. Kalau ditanya kekurangannya, ini bukan kekurangan yang fatal, tapi buat gua dibandingkan mouse yang biasa gua gunakan, memang dari daya tahan baterainya dia nggak selama atau sedurable seperti mouse ergonomik gua. Dan kedua, mungkin akan ada beberapa hal atau fitur yang bisa gua toleransi untuk memang nggak ada di mouse ini, seperti horizontal scroll wheel dan lain sebagainya. Tapi overall memang kedua mouse tersebut mempunyai segmen yang berbeda. Jadi kalau memang kalian pengen punya satu buah mouse yang bisa mengcover berbagai macam kebutuhan kalian, buat gaming performance-nya kenceng, buat kerja masih nyaman, dan ketika kalian pengen bawa mouse ini keluar juga masih sangat-sangat proper dan gak ribet karena kalian bisa menggunakan koneksi Bluetooth. Untuk harga 800.000 sih gua rasa ini salah satu pilihan yang bagus ya untuk kalian pertimbangkan. Paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai Noir M1 ini. Sekali lagi, kalau kalian punya pengalaman tentang Noir M1 ini, kalian juga boleh banget sharing di kolom komen di bawah. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.